Istriku, aku sudah memikirkan ini matang-matang. Kalau aku akan merantau untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Apalagi kita sudah memiliki seorang anak. Tapi aku tidak yakin kalau aku bisa membesarkan maling sendirian. Aku yakin pasti kamu bisa bertahan di sini membesarkan maling sementara aku akan pergi mencari nafkah untuk kalian. Baiklah, jika itu keputusan. Ayo, aku bantu untuk membereskan ayah. Keesokan harinya, ayah Maling sudah bersiap untuk merantau dan hendak berpamitan dengan ibu Maling. Semuanya sudah siap. Aku sudah siap pergi merantau untuk kamu dan Mama. Jaga diri baik-baik, aku akan segera kembali. Ayah Maling pergi meninggalkan ibu Maling dan tidak pernah kembali lagi. Maling kecil sudah beranjak remaja. Ia tumbuh menjadi remaja yang menyayangi ibunya. Beruntung ia tidak pernah membicarakan sosok ayahnya. Maling memiliki prinsip kalau ia tidak akan meninggalkan ibunya sama seperti yang ayahnya lakukan. Pada suatu pagi, Maling menghampiri sang ibu yang sedang menjemur ikan. Bu, ini tinggal satu. Apa yang ingin kamu katakan, Maling? Sejujurnya, Maling tak ingin melihat ibu terus-terusan hidup dengan kamu seperti ini. Ibu tak masalah hidup seperti ini terus-terusan. Dengan yang kamu di sisi ibu sudah sangat bersyukur. Tapi Bu, Maling juga ingin membantu perekonomian keluarga kita agar tidak seperti ini terus. Maling ingin membuat bangga. Sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan, Maling? Maling ingin pergi merantau untuk beberapa tahun dan kembali secepatnya untuk melayani terhadap ibu. Ibu tidak setuju. Kenapa Bu? Kamu bisa mencari uang di sekitar sini, Maling. Kenapa harus merantau? Teman-temanku yang merantau semuanya menjadi orang sukses Bu. Sekarang kamu sudah berani membentak ibumu sendiri. Bu, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku... Belum sempat menyelesaikan kalimat, ibu Maling pergi meninggalkan Maling dan masuk ke dalam rumah. Waktu sudah malam dan Maling pergi menjumpai ibunya untuk meminta maaf. Saat melihat ibunya, Maling segera duduk di samping ibunya. Bu, aku menyesal telah meninggikan nada bicaraku ke ibu tadi pagi. Aku minta maaf Bu. Tidak apa-apa. Ibu sudah memaafkan Maling. Bu, tapi Maling sudah yakin untuk merantau. Tidak lama kok Bu. Maling janji. Maling akan berusaha mencari rezeki agar ibu hidup enak nantinya. Ibu, Maling sangat membutuhkan hidup dari ibu. Sebenarnya ibu tidak ingin kamu pergi merantau. Tapi kalau memang itu kemauanmu, apakah kamu bisa berjanji untuk kembali lagi secepatnya jika kamu sudah sukses? Maling janji Bu. Ibu mengizinkan Maling. Iya, ibu mengizinkan Maling. Esoknya, Maling sudah bersiap untuk pergi merantau. Ia dianggap sang ibu menuju kapal. Maling menyelami sang ibu. Bu, aku berangkat ya. Jaga diri baik-baik ya. Kamu janjikan untuk kembali lagi secepatnya? Pasti Bu. Ibu juga harus menjaga diri di sini. Maling pergi menaiki kapal, pergi jauh meninggalkan tempat tinggal dan sang ibu.
juga sudah sukses, sudah punya ilmu yang cantik juga. Wah, kalau anak saya sudah punya anak, saya juga punya nenek yang hebat. Tak lama, Ibu Malin bergabung dengan tetangganya yang lain. Ya, kalau orang itu udah jadi apa nih? Udah 10 tahun, kok belum ada kabarnya lagi? Kalau anak saya pasti udah jadi orang sukses juga. Gak lama lagi anak saya pasti pulang. Pasti si Malin ikut bentukannya dong. Sama-sama gak bakal balik. Merasa sakit hati karena perkataan tetangganya, Ibu Malin buru-buru kembali ke dalam rumah. Beberapa hari kemudian, Ibu Malin yang sedang menyapu halaman melihat tetangganya berlari tergesa-gesa menghampirinya. Itu Bu, anak Ibu si Malin pulang. Sementara tetangga Ibu Malin memberitahu kepulangan anaknya, sebuah kapal mulai mendekat ke arah dermaga. Anaknya pulang subuh. Iya, Bu, Malin pulang. Mendengar itu, Ibu Malin bergegas pergi ke arah laut untuk menemui Malin. Sesampainya di dermaga, Ibu Malin melihat kapal besar beserta awak kapal yang tengah menurunkan jangkar. Tuan, kita sudah sampai. Ibu Malin melihat seseorang berpakaian mewah bersama wanita cantik yang pakaiannya tak kalah mewah turun dari kapal besar itu. Ibu Malin dapat melihat dengan jelas kalau seseorang yang berpakaian mewah itu adalah anaknya. Malin, anaknya yang pergi merantau 10 tahun yang lalu. Malin! Sambil memanggil nama anaknya, Ibu Malin berlari untuk memeluk anak tersayangnya. Harapannya adalah pelukannya akan disambut dengan hangat. Tetapi yang ia dapat adalah dorongan kasar sampai Ibu Malin terjatuh. Malin, ini Ibu! Wanita cantik berpakaian mewah itu menatap Ibu Malin dengan tatapan jijik. Lihat! Yang punya bukunya! Bajunya begitu lusuh! Kau ingin Iya benar. Wanita kotor ini bukan ibuku. Aku ibumu Malin. Aku yang telah mengandungmu selama 9 bulan. Dan aku yang telah membesarkanmu sendirian di saat ayahmu meninggalkan ibu. Pergilah. Aku tak ingin mendengar omong kosong. Aku ada di sini untuk berlibur, bukan mendengar omong kosong dari wanita sepertimu. Dengar itu kata Mas Malin. Kalau Mas Malin punya ibu, pasti ibunya tak akan berwujud wanita miskin dan lusuh sepertimu. Ayo Mas, kita pulang saja dari sini. Ibu Malin bangun dari posisinya. Malin memacukan perkataan ibunya. Ia dan istrinya kembali ke kapal dan pergi berlayar ke laut. Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau memang benar ini anakku, Malin Bunda, aku mohon keadilanmu ya Allah. Malin berdoa, tapi dia tadinya telah
Sayang mikir turut ngasih lah, jangan wis nara krungu. Iki mikir ora turut. Ora ki mikir mesti mati ora turut, paling turut nara. Harusnya langsung dikasih mic yang satunya. Cerita mengenai